Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Khofifah dengan NIM 2530101109. Saya dari kelas PAI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi isim, jumlah, i'rab, jenis kelamin, nakirah, dan ma'rifah. Kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isim. Isim adalah kata yang menunjukkan mandiri, tidak berkaitan waktu, bisa juga merujuk pada manusia, tumbuhan, hewan, maupun benda mati, tempat. Nah, itu adalah definisi isim. Contohnya dalam kata qara'a. Nah, qara'a ini berasal dari fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari', dan qira'ah itu isimnya. Qiraah yang artinya bacaan atau membaca. Qiraah tidak menunjukkan waktu, beda dengan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Ciri-ciri isim yaitu yang pertama, diawali dengan al, diakhiri dengan tanwin, terus diawali huruf jar, dan juga diawali huruf ya nida atau ya panggilan seperti ya Ahmad gitu. Jenis isim berdasarkan jumlah atau bilangannya. Nah, jenis isim ini dibagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu berarti tunggal. Contohnya seperti kitabun yang artinya buku dan kolamun yang berarti pena. Sedangkan musanna itu berarti 2 dan musanna juga harus diakhiri dengan a dan nun. Seperti dalam kata kitabun, kita ubah menjadi kitabani. Dan kolamun kita ubah menjadi kolamani. Dan yang ketiga ada jama'. Jama' ini berarti lebih dari 2, entah itu 3, 4, intinya lebih dari 2. Nah, jama' sendiri ini dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada jama' mudzakkar salim, yang kedua ada jama' muannats salim, dan yang ketiga ada jama' taksir. Jama' mudzakkar salim ini adalah jama' yang hurufnya tidak terpecah. Nah, jama' mudzakkar salim ini juga ditambahkan ya nun atau wanun. Seperti dalam kata mu'alim, kita tambah wawu dan nun. Jadi kata mu'alim berubah menjadi mu'allimuna. Contoh lagi yang ditambahkan ya nun, dalam kata mu'alim juga, mu'alim berubah menjadi mu'allimina. Sedangkan jama' muannats salim ini ditambahkan a dan ta di akhir katanya. Contohnya dalam kata muslimatun diubah menjadi muslimatun, dan kata mudarrisatun menjadi mudarrisatun gitu. Yang ketiga ada jama' taksir. Nah, jama' taksir ini adalah jama' yang berantakan karena ada huruf yang ditambahkan atau dihilangkan. Contohnya dalam kata babun berarti pintu, diubah menjadi abwabun, pintu-pintu. Dan baitun yang berarti rumah diubah menjadi buyutun yang artinya rumah-rumah.
Baik, selanjutnya yaitu ada i'rab. Nah, i'rab ini dibagi menjadi 4. Yang pertama i'rab rofa atau dhamma, yang kedua i'rab nasab atau fathah, dan yang ketiga i'rab jar atau kasrah, dan yang ketiga i'rab jazm atau sukun. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang i'rab rofa atau dhamma. Contoh i'rab rofa atau dhamma itu dalam kata ja'a rojun, di mana ja'a rojun. Nah, rojun itu terdapat domah di akhirnya, atau rojun itu berbaris domah. Dan yang kedua itu ada i'rab nasab atau fathah. Contohnya pada kata Ra'aitu kitaban, di mana kitaban itu berbaris fathah. Dan yang ketiga ada i'rab jar atau kasrah. Nah, contohnya itu pada kata lillah. Nah, di kata lillah itu terdapat huruf jar. Huruf jarnya itu apa? Huruf jarnya itu lam. Terus juga berbaris kasrah. Dan yang terakhir itu ada i'rab jazm atau sukun. Nah, i'rab jazm ini atau sukun contohnya dalam kata lam yangsur. Nah, dalam kata lam yangsur itu terdapat sukun. Baik, selanjutnya yaitu nakiro dan ma'rifah. Nakiro itu berarti umum, sedangkan ma'rifah itu berarti khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang nakiro dulu. Nakiro atau umum. Nakiro biasanya menggunakan tanwin seperti an, in, dan un. Dan nakiro juga tidak didahului al gitu. Contohnya pada kata kitabun, baitun gitu. Dan yang kedua adalah ma'rifah. Ma'rifah atau khusus. Ma'rifah ini biasanya diawali dengan al. Contohnya al-kitab, al-bait. Jenis isim ma'rifah dibagi menjadi 6. Yang pertama ada isim dhamir, yaitu kata ganti seperti huwa, huma, hum. Dan yang kedua ada isim alam, tempat atau nama gitu, seperti Muhammad, Mesir, Indonesia. Dan yang ketiga ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk seperti zalika, tilka. Yang keempat ada isim mausul atau kata sambung seperti alladzi, allati. Dan yang kelima itu isim yang diawali al. Contohnya kayak yang tadi, alkitab, al-bait. Akhir itu adalah idhofah. Yang diidhofahkan dengan 5 isim yang tadi itu disebut dengan isim ma'rifah. Contohnya isim domir dan isim. Nah, isim domirnya itu huwa dan isimnya itu al-bait. Digabungkan menjadi baituhu.